Di tahun 2024, pembangunan infrastruktur terus dikebut. Sejumlah proyek infrastruktur telah diresmikan pemerintah di sepanjang 2024. Apa saja proyek tersebut? Berikut rangkuman proyek infrastruktur tahun 2024 yang berhasil diresmikan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Pemerintah khususnya semasa kepemimpinan Presiden Jokowi gencar melakukan peresmian proyek infrastruktur, mulai dari peresmian proyek strategis nasional hingga infrastruktur sistem KPBU. Tak hanya mantan Presiden Jokowi, Presiden Prabowo Subianto yang baru 2 bulan menjabat juga secara perdana baru saja meresmikan infrastruktur konektivitas, yakni flyover Madukoro pada Rabu 11 Desember 2024. Pembangunan infrastruktur ke depan juga diproyeksikan bakal terus berlanjut. Hal itu ditandai seiring dengan masih besarnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk infrastruktur sebesar 400,3 triliun pada tahun 2025. Adapun anggaran infrastruktur itu porsinya mencapai 11% dari total rencana pos belanja negara sebesar 3.613,1 triliun pada tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo menjelaskan arah pembangunan infrastruktur 2025 akan difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana ketahanan pangan, di antaranya melanjutkan pembangunan bendungan hingga pemantapan jaringan-jaringan irigasi agar air permukaan dapat didistribusikan maksimal ke masyarakat. Hal itu tampak berbeda bila dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan konektivitas dan sarana transportasi umum terintegrasi. Berikut ini rangkuman bisnis terkait daftar proyek infrastruktur yang diresmikan sepanjang tahun 2024. Yang pertama ada Tol Pamulang Cinere Raya Bogor. Ruas tol Pamulang Cinere Raya Bogor ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2024, di mana jalan tol tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional konektivitas. Jalan tol ini memiliki panjang mencapai 14,8 km dan bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Ruas jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan tol di Jabodetabek yang telah ada, yaitu jalan tol lingkar dalam sepanjang 46 km, Jor 1 sepanjang 65 km, dan Jor 2 sepanjang 111 km. Adapun bagian dari tol Jor 2 ini melingkar dari Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, Kunciran, Serpong, Cinere, Cimanggis, Cibitung, Cilincing, hingga pelabuhan Tanjung Priok. Pengoperasian tol Pamulang Cinere Raya Bogor juga diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, barang, dan logistik, serta dapat mengurai kemacetan di dalam kota Jakarta. Yang kedua ada Bandara Singkawang. Proyek infrastruktur Bandara Singkawang pertama kali diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 20 Maret 2024. Kala itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa bandara itu dibangun oleh para konglomerat RI. Pembangunan Bandara Singkawang itu dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dan juga tanggung jawab sosial perusahaan dari para pengusaha asli dari Singkawang. Bandara ini menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 272 miliar dan urun tangan para pengusaha, salah satunya sosok Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma hingga Ui Sudarto sebesar 155 miliar. Bandara yang dibangun sejak tahun 2019 memiliki panjang landasan pacu hingga 2000 meter dan kemudian
terminalnya dibangun seluas 8.000 meter persegi. Meski telah diresmikan sejak awal tahun, hingga kini bandara ini masih belum beroperasi. Yang ketiga, Bendungan Tiu Suntuk. Bendungan Tiu Suntuk yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, diresmikan pada tanggal 2 Mei 2024. Bendungan ini menjadi salah satu bendungan terbesar dari 7 bendungan existing di NTB. Bendungan Tiu Suntuk menghabiskan anggaran mencapai 1,4 triliun yang memiliki kapasitas hingga 60,8 juta meter kubik. Bendungan tersebut juga diyakini akan dapat memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Adapun manfaat untuk daerah irigasi mencapai 1.900 hektar. Di samping itu, bendungan ini juga mampu mengaliri air baku hingga 680 liter per detik, serta dapat digunakan untuk mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat. Yang keempat ada Bendungan Sepaku Semoy di IKN. Bendungan Sepaku Semoy menjadi infrastruktur penunjang ibu kota negara Nusantara yang pertama kali diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2024. Bendungan ini dibangun memakan waktu hingga 4 tahun lamanya, di mana proyek ini pertama kali dibangun pada tahun 2020 dan berhasil diselesaikan pada tahun 2024 dengan memakan biaya hingga 836 miliar. Bendungan Sepaku Semoy memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, mencapai 16 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 322 hektar. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kebutuhan akan air bersih tidak hanya untuk ibu kota Nusantara, tetapi juga sebagian wilayah kota Balikpapan. Yang kelima ada Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan Industri Terpadu Batang yang berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2024. Kala itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kehadiran KIT Batang didorong oleh adanya persaingan global yang kian ketat. Terlebih, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini telah banyak investor yang telah melirik Indonesia sebagai destinasi investasi. Dalam laporannya, kawasan industri terpadu Batang akan menampung lebih dari 250.000 pekerja dan telah mendatangkan investasi sebesar 14 triliun. Adapun dalam 4 tahun terakhir, KIT Batang disebut telah menjual lahan seluas 339 hektar dengan nilai investasi 18,7 triliun. Para tenan berasal dari berbagai negara seperti Cina, Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Taiwan, Singapura, dan Indonesia. Yang keenam, Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Lampung. SPAM di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pertama kali diresmikan pada Senin 26 Agustus 2024 dan menghabiskan anggaran mencapai 1,38 triliun. SPAM Lampung merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020 dan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia, yaitu ketersediaan air bersih untuk rumah tangga. Adapun SPAM ini bahkan melayani kurang lebih 60.000 rumah tangga dengan kualitas air yang dihasilkan sangat jernih dengan tingkat kekeruhan air yang berada di angka 0,278. Yang ketujuh, Istana dan Kantor Presiden di IKN. Peresmian Istana Negara dan Kantor Presiden atau Istana Garuda di IKN Nusantara juga menjadi salah satu timeline pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2024 yang tak boleh dilewatkan, di mana sarana dan prasarana eksekutif di IKN diresmikan pada 11 Oktober 2024. Kala itu, peresmian dua infrastruktur di IKN itu tampak dilakukan secara kejar tayang. Pasalnya, saat diresmikan proyek tersebut belum benar-benar rampung dikerjakan dan masih dalam tahap finishing.
Adapun anggaran pembangunan Istana Garuda di IKN mencapai lebih dari 1 triliun. Sedangkan Istana Negara beserta lapangannya disebut menghabiskan anggaran mencapai 1,3 triliun. Yang kedelapan, ada 2 ruas tol Trans Sumatera. Menjelang lengser dari jabatannya, Presiden ke-7 RI Jokowi juga sempat meresmikan jalan tol ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 dan jalan tol ruas Betung Tempino Jambi Seksi 3 pada Rabu 16 Oktober 2024. Tol Betung Tempino Jambi Seksi 3 sepanjang 34 km yang dibangun di Provinsi Jambi dengan anggaran 5,6 triliun dan memakan waktu 2 tahun untuk diselesaikan. Sementara itu, jalan tol Indrapura Kisaran sepanjang 47,75 km di Sumatera Utara dibangun sejak 2018 dengan investasi 6,32 triliun, sehingga untuk membangun kedua ruas tol itu membutuhkan 11,92 triliun. Yang kesembilan, ada 7 PLBN yang tersebar di Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan beberapa pos lintas batas negara atau PLBN terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Oktober 2024. PLBN terpadu lainnya yang diresmikan adalah PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sai Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yeyetkun di Kabupaten Hovedigoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Secara rinci, Presiden menyebutkan beberapa PLBN yang baru diresmikan, termasuk PLBN Terpadu Napan di Kalimantan Timur Tengah Utara, NTT, yang dibangun dengan anggaran 128 miliar rupiah, dan PLBN Sarasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dengan anggaran 145 miliar. Selain itu, PLBN Jagoy Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dibangun dengan biaya 224 miliar. Sedangkan PLBN Sai Nyamuk dan PLBN Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masing-masing menelan biaya 248 miliar dan 210 miliar. Yang ke-10 ada Bandara Doho. Pemerintah meresmikan Bandara Doho Kediri di Jawa Timur yang dibangun oleh swasta, yaitu PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, pada Jumat 18 Oktober 2024. Peresmian bandara ini dilakukan H-2 menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Bandara Doho menjadi bandara pertama yang 100% pembangunannya didanai oleh swasta atau menggunakan dana non-APBN. Adapun investasi untuk pembangunan bandara ini disebut mencapai 12 triliun. Bandara Doho Kediri merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang pembangunannya dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak usahanya PT Surya Doho Investama. Bandara ini memiliki landasan pacu 3.300 x 60 meter, apron komersial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, 4 taxiway atau jalur perpindahan pesawat yang membentang sepanjang 306 meter x 32 meter dan 438 meter x 32 meter, dan lahan parkir seluas 37.108 meter persegi. Pada sisi darat, bandara ini memiliki terminal penumpang seluas 18.224 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Bandara ini selain ke depan melayani penerbangan internasional, juga untuk haji dan umroh. Terminal penumpang yang dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta
penumpang setiap tahunnya pada tahap awal dan akan mampu menampung hingga 10 juta penumpang per tahunnya pada tahap ultimate-nya, memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang pesawat udara. Yang ke-11 ada Flyover Madukoro. Proyek Madukoro menjadi infrastruktur konektivitas perdana yang diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Flyover ini berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah dan diresmikan pada Rabu 11 Desember 2024. Adapun proyek tersebut dibangun dengan menyerap anggaran mencapai 198,9 miliar. Sekedar informasi, infrastruktur jalan layang tersebut membentang sepanjang 221 meter dengan total panjang jalan layang dan jalan penghubung 1597 meter dan lebar 19 meter. Dari sisi manfaat, infrastruktur diharapkan dapat mengurai kemacetan atau antrian lalu lintas terutama di simpang arteri Madukoro pada jalur vital Pantura Jawa termasuk ke arah Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Mas. Itulah informasi yang berhasil kami rangkum sepanjang tahun 2024, dan masih banyak lagi proyek infrastruktur yang diresmikan pada tahun 2024 yang tak bisa kami jelaskan satu persatu, seperti peresmian beberapa smelter, peresmian jalan impres, peresmian jembatan, dan juga pembangkit listrik. Dari masa Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo, semoga harapannya di tahun 2025 akan kembali banyak proyek diselesaikan yang sudah berjalan selama 2024. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tahun 2025.